Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya pada sehat ya. Kembali lagi bersama aku, Friska Anita Putri Laksono dari Universitas Negeri Semarang, program studi gizi. Nah, pada video kali ini aku akan menampilkan mengenai video penugasan praktikum kuliner, pembuatan makanan pokok, dan makanan pokok yang aku pilih pada hari ini yaitu kolak biji salak. Nah, buat kalian semua yang udah penasaran, bisa ditonton video ini sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya terdiri atas bahan biji salak, bahan kuah kolak, dan juga bahan santan. Yang pertama, bahan biji salak. Yang dibutuhkan adalah 1 kg ubi. Disarankan untuk menggunakan ubi kuning, namun karena di sini nggak ada, jadi menggunakan ubi putih yang nantinya ditambah dengan pewarna kuning. Selanjutnya yaitu 20 sendok makan tepung ketan, 10 sendok makan tepung sagu, 5 sendok makan gula pasir, dan juga setengah sendok teh garam. Dan bahan opsional yaitu secukupnya air. Selanjutnya yaitu bahan untuk membuat kuah kolak. Dan yang dibutuhkan adalah 1 liter air, 5 sendok makan tepung sagu yang nantinya akan dilarutkan dengan air, sejumput garam, 8 keping gula merah, dan 3 lembar daun pandan. Dan untuk membuat kuah santan yang dibutuhkan adalah 2 bungkus santan instan, 500 ml air atau secukupnya, 2 helai daun pandan, serta sejumput garam. Dan untuk cara pembuatannya yang harus dilakukan adalah yang pertama, kupas seluruh permukaan kulit ubi secara menyeluruh dan rata, dan pastikan tidak ada kotoran yang masih menempel. Setelah semua ubi terkupas, cuci bersih semua ubi tersebut dengan air yang mengalir. Lalu siapkan panci yang telah berisi air dan nyalakan api dengan kondisi besar. Apabila air sudah mulai mendidih, masukkan ubi secara satu persatu ke dalam panci yang telah berisi air tersebut. Dan rebus ubi hingga mendapatkan tekstur yang empuk. Setelah beberapa menit mengalami perebusan, tusuk ubi menggunakan garpu, dan apabila dirasa sudah empuk, angkat dan tiriskan ubi, lalu masukkan ke dalam wadah. Dalam keadaan panas, haluskan ubi hingga halus dan juga rata. Apabila ubi telah halus dan rata, masukkan tepung ketan, tepung sagu, gula pasir dan juga garam ke dalam adonan. Lalu aduk dan campurkan hingga semua menyatu. Dan apabila adonan telah setengah menyatu, teteskan beberapa tetes pewarna makanan berwarna kuning ke dalam adonan ubi. Lalu aduk kembali hingga semua tercampur rata. Apabila adonan dirasa kering, boleh tambahkan sedikit air hingga adonan bisa diuleni dan hingga menghasilkan hasil yang kalis tidak menempel pada wadah. Setelah adonan tercampur rata dan juga kalis, ambil beberapa bagian dari adonan lalu bulat-bulatkan dengan ukuran sesuai dengan keinginan kita dan lakukan semuanya hingga adonan habis. Untuk bentuk dari biji salaknya juga dapat menyesuaikan, tidak harus bulat, bisa juga lonjong-lonjong. Setelah semua adonan telah dibentuk, siapkan panci yang telah diisi air dan didihkan air di dalamnya dalam keadaan api besar. Dan apabila telah mendidih, masukkan adonan satu persatu ke dalam air. Sembari menunggu adonan biji salaknya matang, mari kita buat kuah kolak. Pertama,
Siapkan panci yang telah diisikan air, lalu masak air hingga mendidih. Apabila air sudah mulai mendidih, masukkan gula merah yang telah diiris-iris sebelumnya agar mempercepat pelarutan gula merah di dalam air. Masukkan pula daun pandan dan juga sejumput garam ke dalam air gula merah, lalu masak menggunakan api sedang. Kembali ke adonan biji salak. Apabila biji salak telah mengapung di atas permukaan air, untuk dapat memastikan kematangannya, kita bisa mengambil satu buah biji salak yang telah mengapung, lalu kita belah dua menggunakan pisau. Apabila tidak ada warna putih-putih pada daging biji salak, maka tandanya biji salak tersebut telah matang dan kita dapat mengangkatnya lalu ditiriskan. Setelah biji salak diangkat dan ditiriskan, letakkan biji salak pada wadah sebelum dimasukkan ke dalam cairan gula merah. Sembari menunggu kuah kolak mendidih, larutkan 5 sendok makan tepung sagu dengan air hingga mendapatkan tekstur yang cair. Setelah kuah kolak mendidih, matikan kompor dan letakkan kuah kolak itu di luar kompor. Lalu tambahkan larutan tepung sagu yang telah dilelehkan oleh air. Aduk, jangan biarkan larutannya menggumpal di dalam air gula. Setelah semuanya dirasa telah tercampur, letakkan kembali kuah kolak di atas kompor, lalu nyalakan kompor dan masak air kolak dengan menggunakan api sedang. Masak hingga kuah kolak meletup-letup. Setelah kuah kolak meletup-letup, matikan kompor, lalu saring kuah kolak menggunakan saringan agar partikel-partikel yang kasar dapat tersaring. Setelah selesai disaring, masukkan kembali kuah kolak yang telah disaring ke dalam panci, lalu masak kembali menggunakan api yang kecil. Lalu masukkan biji salak yang telah ditiriskan dan aduk hingga semua permukaan biji salak tertutup oleh kuah kolak. Setelah semuanya tercampur rata, matikan kompor. Untuk membuat kuah santan, siapkan panci yang telah berisi air 250 ml. Masukkan 1 hingga 2 saset santan instan ke dalam air tersebut, lalu aduk sampai keduanya menyatu. Lalu tambahkan daun pandan dan nyalakan api dalam keadaan yang sedang. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk kembali agar semuanya tercampur menjadi rata. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu dinginkan santan. Setelah semua komponen telah selesai dibuat, masukkan biji salak ke dalam mangkok atau wadah, lalu beri sedikit santan di atasnya, dan kolak biji salak siap untuk dihidangkan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa beri like dan juga komen, serta subscribe dan juga nyalakan lonceng di YouTube channel aku. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.